Tuhan. Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sangat bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang senantiasa terus memelihara kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga hari ini kita dapat terus merasakan segala kebaikan Tuhan yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Pagi ini saudara, di dalam tema firman Tuhan yang berjudul Serahkan Khawatirmu pada Allah, saya akan ajak saudara untuk memperhatikan nasihat firman Tuhan tentang persoalan kekhawatiran. Mari kita membaca surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelangi. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Puji Tuhan. Saudara, ada dua orang pendaki gunung yang sudah menyelesaikan pengembaraannya dalam pendakian. Dan tibalah saatnya ketika mereka hendak pulang ke tempat di mana mereka tinggal. Pada waktu itu kendaraan sulit untuk dicari, mereka tidak punya kendaraan, dan akhirnya mereka menemukan satu kendaraan yang sudah cukup kusur, mobil tua. Kelihatannya tidak menjanjikan, tapi karena tidak ada kendaraan yang lain, ya sudah, mereka berdua pendaki ini memutuskan untuk naik mobil, dan akhirnya mereka menumpang mobil itu untuk turun agar mereka bisa pulang ke tempat tinggal mereka. Nah, saudara, di dalam perjalanan itu ada dua situasi yang kemudian nampak di dalam perjalanan ketika dua orang pendaki itu hendak pulang ke rumah mereka. Yang satu berjalan menaiki mobil truk tua itu dengan perasaan ketar-ketir. Tidak ada senyum, tidak ada keceriaan. Yang ada di pikirannya, nyampe nggak. Sehingga perjalanan itu isinya hanya penuh dengan ketegangan. Dia hanya berdiam dengan muka yang tidak menyenangkan. Dia hanya dikuasai oleh kecemasan. Dan sepanjang perjalanan itu, dia tidak terlihat bahagia sekali. Tapi yang satu, saudara, sambil mobil itu jalannya kedut, mobil tua gitu, dia menikmati aja perjalanan itu. Dan setiap kali dia melihat pemandangan yang indah, dia foto. Lihat gunung yang coklat, lalu ada saljunya gitu, dia foto. Dia nikmati. Ada tumbuhan yang bagus, dia foto. Dan tidak terasa sekian jam perjalanan, akhirnya mereka sampai
pada tempat itu, pada tempat yang mereka tuju, walaupun mereka menggunakan mobil yang sudah. Saudara, dari cerita dari dua orang pendaki itu, kita bisa membayangkan apa yang terjadi dan apa yang diakibatkan oleh sebuah kondisi kekhawatiran dan kecemasan. Kekhawatiran dan kecemasan tidak akan membuat orang dapat menikmati sesuatu yang baik. Kekhawatiran dan kecemasan merusak kebahagiaan-kebahagiaan yang seharusnya bisa dinikmati oleh para pendaki itu di sepanjang perjalanan di mana mereka melaluinya. Kecemasan membuat mereka tidak bisa melihat berbagai kebahagiaan yang seharusnya membuat mereka dapat bersyukur, dapat bersuka cita, dapat menikmati hari-hari yang baik yang sebenarnya mereka sedang jalan. Saudara, di sekitar situasi hidup yang hari-hari ini digambarkan begitu sukar karena berbagai kondisi ekonomi yang sulit, yang merambah berbagai belahan dunia, dan mungkin beberapa orang dari kita juga turut merasakannya. Situasi kekhawatiran adalah salah satu persoalan yang sangat mungkin muncul dan menguasai hidup orang hari-hari ini. Kekhawatiran menjadi sebuah bagian yang mungkin mengiringi perjalanan kehidupan mereka sehari-hari. Saudara, terkait dengan masalah ini, kita melihat dan mungkin saudara juga sudah pernah membaca atau sangat mengerti bagaimana pandangan Alkitab tentang kekhawatiran ini. Di dalam kitab Injil Matius misal, kita melihat bahwa Tuhan Yesus pun memberikan sebuah pandangan terkait dengan persoalan kekhawatiran ini. Apa yang Yesus katakan dalam Injil Matius misalnya? Kalau saudara baca pasal 6 ayat 25 sampai 34, Yesus katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Kalau Tuhan Yesus kemudian mengatakan persoalan ini atau mengingatkan pada kita atau para pembacanya atau orang yang mendengar untuk tidak khawatir, maka itu artinya ada sesuatu yang perlu untuk dipahami, untuk perlu diperhatikan, untuk perlu diwaspadai dari apa yang disebut dengan kekhawatiran. Karena Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Nah, apa sebenarnya persoalan yang kemudian dimunculkan oleh kekhawatiran, dan apa sih sebenarnya kekhawatiran itu sendiri? Kalau kita mencoba untuk memahami kekhawatiran, tidak perlu dengan persoalan istilah-istilah ya, tapi coba saudara yang pernah khawatir sejenak memikirkan sebenarnya apa sih kekhawatiran, dan apakah kekhawatiran itu mendatangkan sesuatu yang baik. Yang pertama yang kita bisa lihat saudara, bahwa kekhawatiran itu mungkin bisa kita gambarkan sebagai sebuah situasi di mana orang mengalami apa yang disebut dengan kecemasan. Orang yang khawatir tentu merasakan sebuah kecemasan. Dan ini adalah sebuah masalah yang dapat berakibat terganggunya kesehatan, baik mental maupun fisik. Tidak ada orang yang betul-betul merasakan cemas itu bahagia. Atau ada saudara yang merasa cemas lalu bahagia? Ada di antara saudara yang happy kalau kemudian cemas? Saya kira tidak. Orang yang cenderung mengalami kecemasan, nanti fisiknya bisa sakit. Asam lambungnya naik, tensinya ya naik. Nah, kalau udah naik-naik semua, ya naik juga. Biaya ongkos dokternya ya naik. Nah, semua udah naik. Dan yang kedua, saudara,
kekhawatiran itu bisa disebut sebagai sebuah racun yang menghancurkan mental, yang kalau kita pelihara tidak menguntungkan apa-apa. Ada di antara saudara kalau khawatir lalu rekeningnya naik? Ada dari saudara kalau khawatir lalu masalahnya selesai? Ada dari saudara yang kalau khawatir lalu kemudian muncul masakan di depan saudara? Tidak ada. Khawatir ini sebuah gejala kehidupan yang tidak memberi kontribusi apapun. Walau demikian ya tetap aja muncul dan menghiasi hidup kita, ya toh? Ini agak aneh memang. Saya juga pikir-pikir. Khawatir itu tidak memberi untuk apa-apa, khawatir itu tidak memberi manfaat apa-apa. Ya tapi kok demen dekat-dekat dengan kita terus? Atau jangan-jangan kita yang undang? Ya seringkali yang terjadi kita yang undang. Coba saudara pikirkan satu persoalan yang membuat saudara khawatir. Nanti 7 temannya datang semua. Coba satu kekhawatiran saudara biarkan berkembang, itu akan melahirkan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain datang dalam diri saudara. Tinggal dalam diri saudara. Kalau dia sudah beranak pinak, kalau dia sudah bertelur dalam hati dan pikiran kita, tinggal tunggu saatnya kapan meledaknya. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan jangan kamu mati, itu bukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bukan sebuah omong kosong. Nah hari ini kita akan belajar tentang persoalan ini. Kalau Yesus berkata jangan kamu khawatir, lalu kemudian kita juga membaca nasihat Petrus, lalu apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Surat Petrus menyinggung juga persoalan tentang kekhawatiran ini. Petrus juga melihat adanya bahaya ini. Lalu apa yang ia katakan? Nah ini yang pertama yang akan kita lihat dan pelajari hari ini. Di dalam ayat yang ke-7 Petrus berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, Petrus juga merasa penting untuk menunjukkan persoalan. Petrus juga merasa penting untuk memperlihatkan bahwa kekhawatiran juga bukanlah sesuatu yang baik. Lalu apa yang dia katakan? Serahkanlah khawatirmu, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, dari pernyataan ini, pertama kita lihat bahwa kekhawatiran atau pernyataan Petrus untuk menyerahkan kekhawatiran ini kepada Allah memiliki sebuah pemahaman penting bagi kita, bahwa pernyataan ini adalah sebuah bentuk prinsip atau sikap atau pernyataan sikap dari orang beriman. Bahwa pernyataan ini ingin disampaikan oleh Petrus dan mau diingatkan kepada kita bahwa ini adalah sebuah prinsip yang perlu untuk dimiliki, perlu untuk dipahami, bahkan sekaligus menjadi sebuah pernyataan sikap di dalam menghadapi tantangan kehidupan yang hari ini membawa orang seringkali dikuasai oleh kekhawatiran. Ini adalah prinsip kehidupan orang beriman.
Jadi orang yang beriman, menurut Petrus, dia tahu bagaimana dia harus memperlakukan kekhawatirannya. Orang beriman mengerti bahwa ia bisa khawatir. Orang beriman tahu bahwa mereka juga bisa khawatir. Petrus juga mengerti yang namanya manusia juga pasti bisa khawatir. Tetapi orang beriman tahu bagaimana ia harus memperlakukan kekhawatiran itu. Bagaimana dia harus menyikapi kekhawatiran itu. Bagaimana ia harus merespon kekhawatiran itu. Sebagai orang beriman, nah, Petrus ingin tunjukkan bagaimana respon sebagai orang. Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Ia katakan, serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Jadi yang pertama, saudara, di next, bahwa menyerahkan kekhawatiran itu adalah prinsip dari pernyataan sikap orang beriman. Itu prinsip yang seharusnya dimiliki. Kalau kita mau tanam prinsip itu, apa prinsip itu? Bahwa Allah sanggup untuk memelihara saya, bahwa Allah sanggup untuk menolong saya, bahwa Allah sanggup untuk menuntun saya. Dan karena itu ketika kekhawatiran itu ada, ketika kecemasan itu hadir, maka saya harus serahkan itu kepada Tuhan. Kenapa? Dia pemilik kehidupan saya. Karena Dia penolong kehidupan saya. Karena Dia adalah pribadi yang menguatkan saya. Karena Dia adalah satu-satunya pribadi yang sanggup menjaga hidup saya. Siapa itu? Allah. Jadi respon orang beriman ketika menghadapi kekhawatiran itu, menyerahkan kekhawatirannya kepada Allah. Orang beriman itu bukan berarti lalu tidak bisa khawatir. Kekhawatiran itu sesuatu yang sangat manusiawi. Kekhawatiran itu sesuatu yang sangat mungkin dialami oleh setiap orang yang bisa berpikir, orang bisa merancangkan masa depan, orang yang memiliki keinginan, orang yang memiliki harapan, pasti juga punya kekhawatiran. Kita tidak bicara bahwa kita tidak bisa khawatir, tapi kita bicara bagaimana kalau kita khawatir. Apa yang harus kita perbuat? Nah, orang beriman yang tahu dan menyadari bahwa hidupnya ada di tangan Allah dalam situasi sukar yang menghadirkan kekhawatiran, maka Petrus katakan, serahkan kekhawatiran kepada Allah. Bawa kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Kekhawatiran bukan kerjaannya. Kerjaannya ya saudara kerjakan sendiri. Yang Tuhan bilang kekhawatirannya. Jangan salah untuk berpikir. Nah biasanya kalau orang serahkan khawatir kepada, ya sudahlah, nggak usah ngapa-ngapain, nanti Tuhan yang berkarya. Nggak gitu. Kerja itu bagian saudara, berusaha itu bagian saudara, kerja keras itu bagian saudara, berjuang itu bagian saudara. Tapi untuk menentukan apakah besok itu akan berhasil atau tidak, nah itu bukan bagian saudara. Yang Tuhan minta untuk saudara serahkan pada kekhawatiranmu, masa depanmu, harapan-harapanmu. Mengapa? Ya itu refleksi dari orang beriman yang punya Tuhan. Dia tahu bagaimana dia harus memperlakukan dirinya menghadapi berbagai kekhawatiran. Apa ya? Serahkanlah kepada Tuhan. Karena ini yang seharusnya ada di dalam diri orang beriman. Mengapa? Karena engkau meyakini bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidupmu dan memelihara engkau. Yang kedua, saudara lihat, apa yang kemudian muncul di dalam sebuah prinsip keyakinan dari orang yang menyerahkan, akan lahir kekuatan.
Saudara yang yakin bahwa masa depanmu ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, tentu kita punya semangat loh, punya optimisme menjalani hari-hari ini. Karena kita tahu bahwa jalan yang kita lalui ini adalah sebuah jalan yang disertai oleh Tuhan. Bahwa jalan yang kita jalani ini suatu jalan yang tidak kita tempuh sendiri. Adalah sebuah jalan di mana Allah hadir di dalamnya dan siap untuk menolong, siap untuk memberkati, siap untuk memelihara kehidupan kita. Saudara, pengetahuan atau pemahaman tentang karya pemeliharaan Tuhan pasti akan melahirkan kekuatan di dalam diri orang yang menjalaninya, di dalam diri setiap orang yang menapakinya. Sama seperti anak kecil berjalan, dia bisa dengan pede berjalan, dia bisa dengan gagah berjalan, karena dia tahu papaku di sampingku, karena dia tahu ada mamaku di sampingku, karena dia tahu ada eyangku di sampingku. Dia nggak takut, walaupun mungkin dia ngerti ada bahaya di depan, ada persoalan di depan, ada tantangan di depan, tapi ketika dia tahu orang tuanya, eyangnya, opanya ada di sampingnya, dia bisa berjalan dengan penuh keyakinan. Karena dia tahu ia tidak sendiri, karena dia tahu pasti ada pertolongan, karena dia mengerti ada perlindungan. Orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Allah tidak hanya merupakan refleksi dari orang yang beriman, tapi prinsip itu sendiri akan menghadirkan kekuatan. Satu, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dua, kekuatan itu lahir sebagai sebuah modal keyakinan untuk kita berjalan. Mengapa ini perlu? Mengapa kita memerlukan ini? Jawabannya ada pada ayat ke-8. Kita lihat, mengapa sih kita harus memiliki prinsip yang melahirkan kekuatan itu? Petrus mengingatkan bahwa setiap hari ada sebuah kekuatan yang berusaha untuk mengintimidasi atau membuat kita menjadi lemah, yaitu iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mengapa Anda memerlukan kekuatan? Mengapa prinsip keyakinan perlu ada dalam diri orang percaya? Mengapa kita harus memiliki optimisme? Karena setiap hari, sadar atau tidak, terus minta sadar, bukalah matamu, berjagalah. Iblis selalu menabarkan cyber, perang psikologis untuk menghancurkan saudara. Lewat cara apa? Kekhawatiran. Iblis tidak pernah tinggal diam. Dan kita bisa mencoba memahami nasihat dalam konteks peperangan rohani misalnya. Tentu lawan akan berusaha melemahkan. Kalau saudara nonton itu tarung bebas itu, nah, sebelum bertanding itu kan biasanya ketemu tuh yang mau bertanding itu. Nah, di situ biasanya ada cyber, perang psikologis. Ya entah ngomong apa, entah ngece atau apa, pokoknya ada perang psikologis. Nah, biasanya di situ menentukan apakah mentalnya si A atau si B ini akan jatuh. Oh, dia tunjukkan badannya yang gede atau tunjukkan apa, pokoknya ada perang psikologis agar lawan itu mentalnya hadir. Dalam konteks peperangan rohani misalnya, kita tahu bahwa iblis tentu tidak akan pernah membiarkan kita untuk tegak berdiri. Tapi dalam konteks kehidupan kita secara pribadi, minimal kita sadar bahwa ada potensi buruk yang dapat merusak kehidupan kita.
Jadi dalam konteks peperangan rohani bisa saja kita melihat bahwa iblis hadir untuk menghancurkan kita. Atau di dalam konteks kehidupan kita secara pribadi, kita melihat minimal ada, ya kalau mau dikatakan lawan atau mau dikatakan potensi buruk, yang selalu di sekitar kita berusaha untuk menghancurkan kita. Yaitu pikiran-pikiran kekhawatiran. Nah, ini saudara, kalau kita pahami di dalam ayat 8, kita bisa juga memahami bahwa kekhawatiran ini begitu dahsyat untuk mengintimidasi kita. Kita tidak mau khawatir, tapi kita seakan-akan terus dibawa kepada kekhawatiran. Apakah ini akibat persoalan diri kita sendiri atau tidak? Tapi yang jelas bahwa ada sesuatu yang tidak baik yang dapat kemudian menghambat kita untuk kita bisa menjalani hari ini dengan penuh kebahagiaan. Seperti salah satu pendaki tadi itu, tidak bisa menikmati, yaitu kekhawatiran. Kekhawatiran ini bisa datang bagaikan singa yang setiap hari mengaum-ngaum di telinga, di hati, di pikiran kita untuk menjatuhkan mental kita. Hidup ini sulit, bro. Tantangan ke depan makin tidak mudah. Gimana nanti anakmu? Gimana nanti pekerjaanmu? Gimana nanti masa depan keluargamu? Apa saja yang mungkin datang dalam diri kita. Tadi kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Kalau dalam konteks peperangan rohani, bisa saja ini datang dari iblis. Tapi kalau mungkin dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa aja pikiran-pikiran yang sebenarnya negatif, yang sering kali datang dalam diri kita. Entah bagaimana dia hadir di dalam hidup kita. Walaupun kita tidak mau, tapi kadang-kadang itu bisa muncul. Apakah ini salah satu bentuk dari ketidakmampuan kita mengelola hidup kita atau bagaimana? Yang jelas ada persoalan. Dan dia bisa datang bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Sadarlah bahwa hal ini dapat menghancurkan kita bagaikan singa yang menelan hidup kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, hadir setiap hari. Jadi kalau kita lihat bentuk tata bahasanya itu saudara, dia itu hadir terus, berulang-ulang mengintimidasi kita, berulang-ulang mau menghancurkan kita, berulang-ulang mau menjatuhkan mental kita. Kalau kita tidak bisa menghadapi ini, hancur kita. Yang dihancurkan pertama mental. Kalau mental kita hancur, kalau sudah dikuasai kecemasan, saudara tidak bisa kerja, saudara tidak bisa cari uang, hidupmu tidak tenang. Saya pernah menghadapi orang-orang yang mengalami bentuk-bentuk kecemasan yang boleh dikatakan kecemasan akut. Tidak tenang itu, tidur tidak bisa, apa-apa susah, apa-apa takut, apa-apa cemas. Saya rasa tidak ada bahagia-bahagianya orang kayak gitu. Bawaannya cuma takut, takut, dan takut. Dan kalau orang sudah takut, ini berakibat curigaan sama orang, ya kan? Setiap ada orang datang, siapa tuh? Padahal kucing. Tapi hatinya udah takut. Atau ada apa-apa, gimana ya? Kan akhirnya hidupnya tidak bahagia, cara dia berinteraksi dengan orang jadi tidak bagus, dia nggak bisa konsentrasi, dia tidak bisa kerja, walaupun kekhawatirannya itu 95% tidak pernah terjadi. Tapi itu sudah mengganggu dan menghancurkan. Misalnya dari 10 ketakutan kita, mungkin 1 pun belum tentu jadi betul-betul. Tapi udah bikin kita amburadul.
udah bikin kita kacau balau. Walau sebenarnya mungkin nggak terjadi, itu hanya bayangan ketakutan kita. Tapi itu sudah melemahkan, itu sudah menghancurkan, itu sudah membuat kita tak berdaya, itu sudah membuat kita tidak dapat menjalani hidup ini dengan bahagia. Apakah kita mau tetap ada dalam kondisi seperti itu? Kita tentu tidak. Maka Petrus mencoba mengingatkan kita bagaimana kemudian kita harus memiliki strategi untuk melawan potensi-potensi kejahatan, atau dalam konteks peperangan rohani dalam ayat ini, iblis yang berusaha untuk menjatuhkan kita dengan menebar berbagai macam hal yang bisa membuat kita mengalami kecemasan. Apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kemudian kita harus melawan tipu muslihat iblis yang berusaha menebarkan berbagai hal yang membuat mental kita down, mental kita hancur, hidup kita mengalami kecemasan. Ayat 9 katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, saudara gak akan bisa melawan iblis, melawan berbagai macam kecemasan itu tanpa memiliki iman yang teguh. Nah, iman yang teguh ini tidak bisa dipisahkan dengan pemahaman dari ayat 7 tadi. Refleksi dari orang beriman itu tahu dia beriman kepada siapa dan bagaimana dia seharusnya mempraktikkan sikap imannya. Orang yang beriman, orang yang tahu bahwa hidupnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ketika dia khawatir, dia berdoa, dia serahkan kekhawatiran, dia serahkan masa depannya, dia serahkan kecemasannya, karena dia tidak punya kontribusi apa-apa. Masa depan itu haknya Tuhan. Kita tidak punya kuasa menentukan apapun yang ada di depan sana. Yang bisa kita lakukan adalah kita berjuang sebaik-baiknya hari ini, bekerja sebaik-baiknya hari ini. Apa yang menjadi tanggung jawab saudara, kerjakan. Apa yang dapat saudara lakukan, lakukan. Yang tidak dapat saudara kerjakan, serahkan itu kepada Tuhan. Sebab dia yang memelihara kamu. Nah, keyakinan inilah, iman inilah yang membuat kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Keyakinan bahwa Allah bersama dengan kita inilah yang dapat memelihara hidup kita setiap hari. Kalau iblis setiap hari menebarkan berbagai racun kecemasan dan kekhawatiran, Allah ingin juga menghadirkan kekuatan yang sama untuk menolong kita setiap hari. Jadi, seberapa besar karya Allah dalam diri kita? Karya Allah bekerja dalam diri kita, hadir untuk menyeimbangkan hidup kita melawan berbagai macam bentuk tantangan yang kita hadapi hari. Jadi semakin saudara menghadapi banyak tantangan, Tuhan akan semakin melimpahkan kekuatannya agar saudara mampu untuk menghadapinya. Tuhan tidak kemudian membawa saudara hilang gitu ya, lalu kemudian tidak menghadapi masalah. Tuhan ingin saudara menghadapi itu dengan kekuatannya, supaya saudara menjadi orang-orang yang kuat. Saudara punya pengalaman rohani, saudara merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, supaya kita tahu bagaimana sebenarnya hidup bertuhan, hidup di dalam pengalaman rohani. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan-tantangan di hari depan, saudara punya pengalaman. Saudara punya pengalaman yang mengajar saudara bagaimana harus bersikap. Makanya kalau orang Kristen itu tidak punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, ya kecenderungannya adalah dia menjadi orang yang mudah patah. Tapi kalau orang hidup di dalam pengalaman rohani, menikmati, tahu rasanya ditolong Tuhan, dia juga tahu bagaimana dia harus bertahan. Dia mengerti bagaimana Allah menolong dia. Dia juga tahu bagaimana dia harus bertahan. Bagaimana dia bisa tetap bersyukur, bagaimana dia bisa tetap bertekun, karena dia tahu
dan dia pernah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya, dan dia yakin bahwa Allah yang ia sembah akan memelihara hidup. Ini yang diingatkan oleh Petrus. Jadi sikap orang menyerahkan kekhawatirannya adalah iman. Iman ini harus dibangun dengan keteguhan, dan dengan itu kita dapat melawan berbagai tipu muslihat iblis. Jadi tanpa iman kita tidak akan pernah bisa melawan kekhawatiran-kekhawatiran yang hadir dan menyerang dalam diri kita di tengah-tengah masa sukar. Kita tidak akan bisa kuat. Kita akan stres. Pasca pandemi atau di masa pandemi, saudara, survei-survei menunjukkan banyak orang mengalami depresi, banyak orang mengalami persoalan mental yang begitu berat, banyak orang mengalami dan tidak siap menghadapi. Tuhan ingin saudara menjadi orang-orang yang siap, yang kuat. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Petrus katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan ini. Setiap hari kita itu mau dikuasai oleh, diintimidasi, ditakut-takuti oleh kecemasan. Bisa kita lawan? Bisa. Dengan cara apa? Iman yang teguh kepada Allah. Memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Makanya pelihara imanmu setiap hari. Baca firman-Mu setiap hari. Baca firman Allah setiap hari. Berdoalah, bersekutulah dengan Allah setiap hari. Kalau saudara makan setiap hari, ya bacalah firman setiap hari. Kalau saudara nonton sinetron setiap hari misalnya, ya bacalah juga firman. Boleh kok nonton, boleh. Kalau itu bisa hibur saudara, boleh. Tapi juga harus tahu apa yang penting buat hidup saudara. Baca firman, berdoa, bersekutu dengan Allah. Itu kekuatanmu di tengah-tengah masa sukar. Firman itu akan berkarya, bekerja, menguatkan hidup, menguatkan hidup. Ketika kau mulai lemah, mulai khawatir, mulai cemas, dikuasai oleh ketidaktenangan, baca kembali firman Tuhan. Katakan kepada hatimu bahwa Allah akan memelihara. Aku serahkan khawatirku, aku bekerja dengan sungguh. Jangan dibalik, khawatirnya kita ambil, kerjaannya suruh Tuhan. Jangan. Nah, kebanyakan gitu dong. Khawatirnya yang kita ambil, akhirnya kita tidak kerja kan? Akhirnya kita tidak cari uang. Akhirnya kita tidak berusaha. Kenapa? Tuhan yang disuruh kerja. Jangan. Khawatirnya serahkan Tuhan, kerjaannya saudara kerjakan. Amin. Bekerjalah dengan semangat. Kalau udah mulai khawatir, Tuhan, aku serahkan khawatirku kepadamu. Aku mau kerja dengan baik, karena aku percaya Tuhan pelihara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah merasa sendiri. Nah, ini masalah. Kalau kita sudah merasa bahwa cuma diri kita yang ngalami masalah, wah ini udah susah. Orang lain itu enak, kok orang lain kelihatannya santai, kok orang lain kelihatannya happy. Siapa bilang? Kalau orang kelihatannya enak, orang kelihatannya santai, mungkin dia tidak ngomong aja kalau dia tidak punya masalah. Jangan berpikir kalau orang kemudian kelihatannya happy, ketawa-ketawa, lalu seakan-akan, oh, kok cuma aku aja yang punya masalah. Tuhan tidak adil. Kasihan sekali diriku ini. Cuman aku yang kayaknya punya masalah. Terus katakan, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Hari ini bukan cuma kita yang nanggung resesi ekonomi, orang lain juga mengalami persoalan yang sama. Kalau hari ini saudara mengalami susahnya ekonomi, orang lain juga mengalami. Jangan pernah merasa bahwa cuma kita sendiri yang susah. Sehingga akhirnya kita jadi orang yang cuma sayang diri, ngeratapi nasib. Aduh, betapa malang nasibku. Orang lain juga ngalami yang sama. Ya kalau orang lain yang ngalami yang sama, ya sudahlah. Mari kita berjuang bersama-sama, membangun kembali kehidupan.
Jangan anggap dirimu sendiri yang mengalami beban. Orang lain juga mengalami yang sama. Tapi kalau orang lain masih bisa tegak berdiri, mungkin dia menyerahkan khawatirnya kepada Allah. Hari ini kita diajar, mari kita serahkan khawatir kita, kerjaannya kita kerjakan sungguh-sungguh, kekhawatirannya kita serahkan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku percaya pemeliharaanmu sempurna di dalam hidupku. Kalau Tuhan izinkan aku menjalani hari-hariku, aku percaya Tuhan juga yang akan memimpin masa depan. Dan masa depanku kuserahkan ke tangan Allah yang maha kuasa. Jalani hidup kita dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme. Bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan yang beserta dengan kita. Saya akan lanjutkan bagian yang kedua, saudara, minggu depan. Tapi hari ini kita melihat satu prinsip, serahkan khawatir. Itu adalah modal terkuat untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Itu modal yang kuat untuk mengatasi berbagai kecemasan, karena kau percaya Tuhan